Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi IPA kelas 9 yaitu bab bioteknologi. Nah, bioteknologi ini terbagi atas bioteknologi pertanian dan bioteknologi peternakan, di mana bioteknologi akan bermanfaat untuk penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan. Dalam bioteknologi pertanian, ini terdiri atas kultur jaringan, pembastaran, teknologi nuklir, pengelolaan lahan pertanian, teknologi hidroponik, dan rekayasa genetika. Kemudian, dalam bioteknologi peternakan, ini terdiri atas hibridisasi, inseminasi buatan, dan rekayasa genetika. Nah, contoh penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan ini ada pembuatan tempe, roti, yogurt, keju, dan protein sel tunggal. Nah, bertambahnya populasi manusia ini dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dampak yang paling jelas adalah ketersediaan bahan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia harus terus berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya. Dengan adanya bioteknologi, maka akan diharapkan masalah kebutuhan pangan ini dapat diatasi. Nah, bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan? Kita akan bahas secara detail dalam bab bioteknologi ini. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan yang lainnya, maupun produk lain seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi ini digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi ini merupakan gabungan dari beberapa ilmu, yaitu biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Nah, jenis bioteknologi pertanian yang pertama adalah kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Sehingga kultur jaringan ini diartikan sebagai membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Nah, berikut ini adalah gambar proses dari pertumbuhan tanaman dalam kultur jaringan. Proses yang pertama ini adalah proses explant-nya. Kemudian di sini ada kalus. Kemudian ini ada planlet. Kemudian tahap terakhir planet yang akan diaklimatisasi ini ditaruh di rumah kaca. Kemudian ada insektisida dari bakteri. Beberapa bakteri ini menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan racun yang disebut protein kristal insektisida atau ICP. Insektisidal kristal protein, di mana racun ini akan menyerang saluran pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati. Berikutnya adalah pembastaran atau persilangan. Pembastaran merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan yang bervarietas unggul. Para ahli pemuliaan tanaman di Indonesia ini telah berhasil menciptakan tanaman pangan varietas unggul dengan menggunakan cara ini. Contoh tanaman pangan varietas unggul diantaranya adalah padi IR8, IR20, PB8, HIPA10, dan Inpari 33. Berikutnya ada teknologi nuklir. Nah, teknologi nuklir ini dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal. Yang pertama untuk mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul, kemudian pemberantasan hama tanaman, pengawetan makanan, dan mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Selanjutnya ada pengelolaan lahan pertanian. Pengelolaan lahan pertanian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi ini merupakan usaha untuk memperluas lahan pertanian,
Sedangkan intensifikasi merupakan usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas. Intensifikasi ini dilaksanakan dengan menerapkan panca usaha tani, yaitu pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengairan yang baik, dan pemberantasan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Selanjutnya ada teknologi hidroponik. Hidroponik ini berasal dari kata Yunani yaitu hidro yang artinya air dan ponos yang artinya mengerjakan. Sehingga hidroponik ini merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Atau dengan kata lain yang kita gunakan adalah air. Media tanamnya ini dapat berupa kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang atau batu bata, potongan kayu atau busa. Keberhasilan hidroponik ini bergantung pada kebersihan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Nah, keuntungan menggunakan teknik hidroponik adalah hasil tanaman yang berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, penanaman tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Nah, ini adalah contoh gambar dari tanaman yang ditanam dengan sistem hidroponik. Berikutnya ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika ini dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau menggabungkan dua materi genetik atau DNA yang berasal dari dua organisme berbeda. Hasil penggabungan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda tersebut ini disebut sebagai DNA rekombinan. Nah, organisme hasil dari rekayasa genetika ini disebut dengan organisme transgenik. Nah, di bidang pertanian ini telah banyak dilakukan rekayasa genetika untuk menghasilkan bibit unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Di antaranya, yang pertama ada tanaman tomat yang tahan busuk, kemudian tanaman jagung, kapas, dan kedelai yang tahan terhadap insektisida yaitu jagung bete, kapas bete, dan kedelai bete. Yang ketiga adalah tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida atau pestisida pembasmi gulma. Yang keempat ada tanaman pepaya yang tahan terhadap serangan virus ring spot, yaitu varietas pepaya transgenik UHA Rainbow yang dikembangkan di Hawaii. Yang kelima ada beras golden rice yang kaya akan beta-karoten atau provitamin A. Kemudian yang keenam ada beras yang kaya zat besi, ini direkayasa dengan menyisipkan gen dari tanaman buncis ke tanaman padi. Yang terakhir ada tebu transgenik yang dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember yang menghasilkan tebu yang tahan kekeringan. Nah, untuk bioteknologi pengolahan pangan, yang pertama ada tempe dengan bantuan bakteri Rhizopus oryzae, kemudian roti Saccharomyces cerevisiae, yogurt bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian ada keju menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, di mana proses pembuatan keju, susu ini nanti ditambahkan enzim renin agar kaseinia mengendap. Yang terakhir ada protein sel tunggal, ini menggunakan Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Chlorella, dan Anthrospira atau spirulina. Nah, ini adalah perbandingan dari hasil-hasil yang memanfaatkan bioteknologi dan tidak. Gambar A ini adalah tempe yang bagus. Kemudian yang B ini adalah tempe yang kurang bagus. Kemudian di sini ada gambar proses pembuatan roti menggunakan hamir Saccharomyces cerevisiae. Namun terkadang roti ini tidak mengembang atau bantet. Kemudian ada yogurt, ini merupakan produk susu yang difermentasi dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Dan ini ada gambar proses pembuatan keju di mana susu nanti ditambahkan enzim renin agar kaseinia mengendap. Selanjutnya ada bioteknologi peternakan. Yang pertama yaitu hibridisasi. Hibridisasi ini merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda, tetapi masih dalam satu spesies.
Melalui hibridisasi, seorang ahli pemulia hewan ini dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat unggul. Contoh hewan yang dihasilkan melalui proses hibridisasi ini adalah sapi Santa Gertrudis, sapi Brangus, domba Merino, dan ayam Leghorn. Yang kedua ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses pembuatan dengan bantuan manusia. Proses inseminasi buatan prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, sperma dari hewan jantan unggul ini ditampung dalam cawan petri. Kemudian sperma tersebut dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Setelah itu, alat inseminasi buatan dimasukkan ke rahim hewan betina dan sperma disuntikan secara perlahan-lahan. Nah, inseminasi buatan ini memiliki beberapa keunggulan seperti sperma dari hewan pejantan unggul ini dapat disimpan. Kemudian sperma dari satu pejantan ini dapat dibuahi banyak hewan betina dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat. Berikutnya ada rekayasa genetika, contohnya adalah sapi perah, ini disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi, yaitu hormon bovine growth hormone yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak. Kemudian ikan salmon diberikan hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain sehingga hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 tahun. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bioteknologi. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. See you.